Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Anak yang terkasih, meskipun belajar di rumah, ingat ya, tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa, kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, hindari untuk keluar rumah, hindari untuk berkerumun. Baik anak-anak, puji Tuhan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kita akan belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, tema pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Anak-anak yang terkasih, hampir setiap saat, setiap waktu, setiap hari, kepada kita disuguhkan berbagai berita. Ada berita yang menyenangkan, ada berita yang menyedihkan. Lebih-lebih, akhir-akhir ini kita dihadapkan pada berita tentang COVID-19. Maka baik anak-anak, kalau kita mengikuti perkembangan berita tersebut, membaca berita, mendengarkan berita, dengan demikian kita bertambah ilmu, bertambah wawasan. Baik anak-anak yang terkasih, kompetensi dasar dari pembelajaran teks berita ini tidak lain, pertama, setelah selesai pembelajaran nanti diharapkan kalian sungguh mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, baik yang kalian dengar maupun kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan juga mampu menyimpulkan isi berita yang kalian dengar dan kalian baca tersebut. Yang ketiga, kita diajak untuk mampu menelaah struktur dan ciri khas atau kaidah kebahasaan. Dan yang keempat, pada akhirnya diharapkan kita mampu menulis berita dengan menyajikan data, informasi, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, dengan tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anak yang terkasih, untuk mencapai kompetensi tersebut, maka materi yang perlu kalian kuasai adalah sebagai berikut. Pertama, kalian harus memahami mengenai pengertian. Kemudian yang kedua, kalian juga harus memahami mengenai bagian-bagian dari berita itu sendiri. Yang ketiga, memahami mengenai unsur-unsur berita. Selanjutnya, memahami mengenai jenis berita, syarat berita, ciri kebahasaan, dan tanggapan terhadap berita tersebut, serta mampu menulis berita. Itulah anak-anak 7 poin yang harus kalian kuasai dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Baik, sekarang mari kita mulai dengan pertemuan kita yang pertama. Pada kesempatan ini, kita akan belajar teks berita untuk memahami pengertian dari teks. Yang kedua, manfaat membaca teks berita. Dan yang ketiga, memahami bagian dari teks berita. Serta yang keempat, memahami unsur-unsur berita. Baiklah anak-anak, pengertian berita adalah suatu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa yang sifatnya aktual. Artinya informasi terkini dan sedang terjadi, dan faktual, artinya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, berita itu disajikan dalam bentuk cetak, artinya dalam lewat surat kabar, bisa dalam siaran, televisi, radio, bisa kalian baca lewat internet, atau kalian dengar dari mulut ke mulut kepada pihak ketiga atau orang banyak. Lalu, apa pentingnya manfaat dari membaca berita? Seberapakah memberikan sumbangan kepada kita, menambah wawasan kita dan pengetahuan kita?
Maka selanjutnya mari kita melihat seberapa besar sebenarnya pentingnya membaca teks berita. Yang pertama anak-anak, dengan membaca, mengetahui dan mendengarkan berita, maka akan menambah wawasan pengetahuan kita. Dengan memiliki wawasan dan pengetahuan akan membuat kita lebih percaya diri dalam menata hidup. Inilah salah satu manfaat dari membaca berita. Yang kedua, yaitu akan membantu mengasah kecerdasan. Banyak orang mengatakan, otak itu ibarat sebuah pedang. Semakin diasah, semakin tajam. Semakin Anda berpikir, maka membuat Anda semakin cerdas. Maka jangan ragu atau mulai membaca sekarang. Membaca berita ataupun buku juga membuat otak Anda akan aktif. Bandingkan dengan jika kita menonton TV, maka hanya menenangkan pikiran saja. Manfaat yang ketiga, Nana, dengan membaca, mendengarkan berita, maka akan meningkatkan kosakata. Membaca berita dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan perbendaharaan kata yang kita miliki. Dengan memiliki perbendaharaan kata yang banyak, maka kita akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Maka manfaat yang keempat adalah membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Sedangkan yang kelima, anak-anak, dengan membaca berita, mengetahui berita, mendengarkan berita, akan meningkatkan konsentrasi kita. Jarang ada orang yang membaca, kemudian pikirannya tidak fokus kepada apa yang dibaca. Nah, disinilah pentingnya kita membaca, karena akan meningkatkan konsentrasi kita. Yang keenam, yaitu membantu meningkatkan daya ingat. Penelitian membuktikan, jika kita tidak menggunakan memori selama beberapa periode waktu, maka kita akan cenderung tidak mengingat hal-hal tertentu, anak. Nah, membaca berita merupakan latihan untuk melatih memori kita. Berikut, dengan membaca, mengetahui dan mendengarkan berita, maka akan menjaga pikiran dari pikiran yang tidak perlu. Membaca berita merupakan metode yang sangat baik untuk menghindari stres yang tidak diinginkan, selain meditasi dan yoga tentunya. Dan yang terakhir, dengan membaca berita, maka dapat melatih pemahaman kita. Itulah anak-anak manfaat membaca berita. Dengan mengetahui manfaat yang begitu besar, maka baik kalau kita sesering mungkin membaca berita. Anak-anak yang terkasih, setelah kita memahami pengertian dan pentingnya membaca berita, selanjutnya kita akan melihat apa bagian-bagian dari berita. Bagian-bagian dari berita tidak lain, pertama, yaitu headline. Yang kedua, deadline. Yang ketiga, lead. Dan yang keempat, body. Nah, apa itu headline, deadline, lead, dan body? Mari kita melihat berikut ini. Headline disebut juga sebagai judul berita, dan umumnya dilengkapi juga dengan anak judul yang berguna sebagai informasi awal tentang peristiwa yang diberitakan. Sedangkan deadline biasanya terdiri dari nama media massa, tempat peristiwa, dan juga tanggal terjadinya peristiwa. Tujuannya tidak lain untuk menunjukkan, menjelaskan tempat dan tanggal peristiwa, serta inisial dari media massa yang menyampaikan berita itu. Lead
adalah unsur yang sangat penting dalam berita, karena LED ini dapat menentukan apakah isi dari berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. LED dapat dikatakan sebagai inti suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita, tetapi secara ringkas. Anak-anak, LED juga dikenal dengan sebutan teras berita dan ditulis pada paragraf pertama. Sedangkan body merupakan bagian sebuah berita atau badan berita yang isinya menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Body disebut juga sebagai bagian perkembangan berita. Itulah anak-anakku yang terkasih, bagian-bagian berita. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa unsur-unsur berita. Yang pertama, unsur apa. Yang kedua, unsur di mana. Yang ketiga, unsur kapan. Yang keempat, unsur siapa. Dan yang kelima, unsur mengapa. Serta yang keenam, unsur bagaimana. Apa mengarah kepada peristiwanya, di mana mengarah kepada tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kapan menunjuk kepada waktu terjadinya peristiwa. Siapa menunjuk kepada pelaku-pelaku, orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Mengapa menunjuk pada alasan mengapa terjadi peristiwa itu, dan bagaimana itu lebih mengarah kepada proses atau kronologisnya. Lebih jelasnya kita lihat berikut ini. Apa yang sedang terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Dan mengapa peristiwa atau hal tersebut dapat terjadi, serta bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Inilah unsur-unsur berita. Berita yang baik akan memenuhi unsur-unsur ini, adik simba ini, keenam unsur ini. Nanti kita akan belajar menelaah apakah sebuah berita memenuhi keenam unsur ini atau tidak. Kalau berita tersebut kita telaah memenuhi keenam unsur, berarti berita itu sebuah berita yang baik karena memenuhi unsur-unsurnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai telaah analisis teks berita. Mari kita perhatikan teks berikut. Keluar jalur kereta api Sri Lawang Syah tabrak tembok pembatas rel. 4 rangkaian gerbong kereta jurusan Medan Binjai keluar dari jalur dan menabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa 15 Desember 2019. Peristiwa ini membuat warga setempat panik. Pasalnya, rangkaian kereta ini tiba-tiba memasuki jalur rel yang telah lama ditutup atau tidak difungsikan lagi. Kereta penumpang Sri Lawang Syah jurusan Medan Binjai ini melaju kencang hingga pindah ke jalur kosong yang buntu dan tidak terintegrasi ke jalur lainnya, sehingga menabrak tembok pembatas yang berada sekitar 100 meter dari stasiun besar kereta api Medan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Diduga kereta tiba-tiba berpindah jalur karena ada kelalaian operator. Namun, Kepala Stasiun Besar Kereta Api Medan, Nasruddin, yang tiba di lokasi kejadian, belum memberikan keterangan terkait penyebab kecelakaan ini. Anak-anak yang terkasih, kalau kita memperhatikan dengan cermat teks berita ini,
kita dapat menelaah unsur apanya ada enggak, unsur di mananya ada enggak, unsur kapannya ada enggak, siapanya ada enggak, mengapanya ada enggak, dan unsur bagaimananya ada enggak. Nah anak-anak, cobalah sekarang analisis unsur berita dari teks tadi. Tulislah hasil analisismu, unsur apa peristiwanya, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu, mengapa sampai terjadi peristiwa itu, dan bagaimana kronologisnya. Hasil analisis kalian tulislah di kolom ini. Nah, anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita bahasa dan sastra Indonesia dengan tema teks berita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi yang Bapak sampaikan sungguh dapat menambah wawasan pengetahuan kalian dalam belajar bahasa Indonesia, menambah referensi dan wacana baru. Salam sehat, hormat untuk Bapak Ibu.